capek ya pernah. Pernah, cuma ya aku tahu ini semua buat kebaikan aku, buat di masa depan. Jadi ya aku jalanin aja. Karena nggak ada sukses yang diraih secara instan. Timothy Ronald keren dan pintar banget sih. Dan pintar banget. Inspirasiin aku. Sekarang ini aku udah sama konten kreator yang masih muda sekali, tapi dia berprestasi dan pinter banget. Ada Rio. Halo. Welcome to podcast aku. Apa kabar? Baik. Kedinginan nggak kamu? Enggak. Oh iya, aku kedinginan loh. Kamu nggak kedinginan? Aman. Oke. Katanya kamu tuh udah mulai aktif konten dari umur 5 tahun, bener nggak sih? Bener. Sekarang kamu umur berapa? 10 berarti kelas 5 SD. 5 SD. Kamu mulai konten di umur 5 gimana ceritanya? Itu cuma selfie sendiri, pegang kamera sendiri, parodiin mama papa tuh kerjanya gimana. Kan dari umur 4 atau 5 tahun aku tuh udah diajak ke kantor. Jadi bisa ngeliat kerja orang-orang kerja dan papa mama kerja. Terus iseng doang? Oke. Terus sekarang bisa punya tim sendiri, itu pas umur berapa kamu punya tim sendiri buat konten? Umur 8 kalau nggak salah. Umur 8. Tapi aku punya tim. Umur 7 itu tim papa. Kalau umur 8 tim aku. Tim sendiri umur 8. Terus yang menarik banget katanya kamu selain sekolah sama konten kamu punya bisnis juga ya? Iya. Benar nggak sih? Bisnis jamu katanya. Kenapa bisnis jamu? Karena dulu waktu aku sakit kan aku dikasihnya obat. Dan obat itu ada efek samping yang buruknya kan. Jadi akhirnya aku dikasih jamu. Tapi aku bilang, ada nggak jamu yang enak, sehat tanpa rasa pahit? Mama papa bilang dijadiin bisnis aja. Jadiin bisnis. Terus katanya sekarang bisnisnya omsetnya besar sekali ya, bener gak sih? Gak terlalu, sehari cuma 4-5 jutaan. Itu besar dong. Itu gak sedikit, itu besar dong. Yang ngajarin bisnis siapa? Yang ngajarin bisnis papa sama mama. Kan papa sama mama juga ada bisnis. Dari umur berapa kamu diajarin bisnis? Dari umur 7. Dari umur 7 udah belajar bisnis. Itu emang Rio yang pengen tahu sendiri, nanya-nanya, atau mama papa yang Rio belajar ya soal bisnis atau gimana? Awalnya karena mama papa sih. Karena dulu waktu aku umur 7 tahun, pas ulang tahun, papa sama mama sepakat ngasih aku kado ayam goreng crispy gerobakan. Usaha. Terus? Karena mainan aku udah banyak. Tapi buruknya tutup 3 hari. Gara-gara aku nggak jagain karena aku masih sibuk main dan sekolah. Gara-gara masih umur 7 tahun, masih kecil juga. Masih kecil lah, iya. Habis itu umur 8 aku penasaran. Aku buka lagi bisnis susu. Susu apa tuh? Susu pakai topping. Susu sapi murni. Terus? Gagal lagi sebulan. Sebulan. Lumayan lebih panjang kan sebulan. Terus? Gagal sebulan gara-gara aku lihat prospeknya kurang bagus buat kedepannya. Gara-gara kan susu sapi murni. Jadi gampang basi. Terus berarti kalau gitu udah belajar bisnis dari kecil, udah coba bisnis, berarti so far udah bisnis ayam tadi, susu, sama sekarang bisnis jamu berarti? Iya, di umur 9 tahun ini aku buka bisnis jamu pakai uang aku sendiri dari hasil endorse dan YouTube AdSense. Oh iya, dari uang sendiri. Itu emang kamu yang mau bikin bisnis? Iya, karena aku takutnya kalau amit-amit gagal ngecewain mama papa lagi, karena udah 2 kali gagal pakai uang mama papa di bisnis. Yang pertama ayam goreng crispy gerobakan dan susu. Ih, hebat banget. Kecil-kecil tepuk tangan dulu dong. Tapi nih yang Kak Chelsea bingung, kamu kan berarti masih sekolah, ya kan? Sekolah, terus kamu bisnis juga iya. Itu berarti kegiatan kamu kalau sehari-hari ngapain aja sih? Kegiatan aku sehari-hari itu kalau hari biasa itu aku bangun masuk sekolah jam 7, pulang jam 2, habis itu jam 3 sampai jam 4 les. Sisa waktunya aku pakai ngonten, terus ngonten mungkin sama main-main paling sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7 kadang aku ada les. Kamu kalau les apa aja tuh? Les ada Mandarin, Inggris, sama mata pelajaran lainnya, sama renang, sama vokal. Les nyanyi juga, terus sama piano. Banyak lesnya ya? Itu kamu berarti tiap hari lesnya beda-beda atau gimana? Diacak. Diacak. Sama matematika. Matematika itu diacak tuh lesnya. Kalau misalnya ngonten itu berarti ngonten sambil main atau kepisah? Ngonten kalau menurut aku sendiri konten sambil main. Kalau menurut aku padahal ya mungkin
nggak main nih, ya kerja konten. Tapi Tapi kalau aku rasanya ngerasanya main, kayak main. karena emang aku yang suka konten. Oke. Jadi mainnya sekalian konten. Iya. Oke. Tapi emang kamu capek nggak sih? Kan berarti jadwal kamu penuh nih, dari pagi sekolah, terus kamu udah les, terus kamu konten juga, terus les lagi. Kamu capek nggak sih? Capek ya pernah, cuma ya aku tahu ini semua buat kebaikan aku, buat di masa depan, jadi ya aku jalanin aja. Kalau aku capek, biasanya aku istirahat, me time, atau ajak jalan dogi aku atau main sama dogi aku. Tapi kamu bisa kalau ngobrol sama mama papa, biasa ngobrolin apa? Biasa aku ngobrol sama mama papa tuh pas malam di talk. Oh, deep talk. Ngomongin apa kalau deep talk? Ngomongin mama hari ini gimana, papa hari ini gimana, di kantor ada masalah apa, lancar gak. Terus kalau aku ada masalah aku cerita gitu, jadi nanti dicariin solusinya. Diskusi bareng ya, ngobrol ya. Oke. Tapi kalau Kak Chelsea boleh tahu, cita-cita Rio mau jadi apa? Aku mau jadi yang aku kerjakan sekarang ini, konten kreator dan pebisnis. Pebisnis, oke. Konten kreator. Sama konten kreator. Kalau misalnya nanti, kan berarti sekarang bisnisnya jamu nih. Kalau kedepannya mau bisnis apa lagi? Ada kepikiran nggak? 3 bisnis. Aku sih lagi mau coba sesuatu yang berhubungan dengan edukasi. Oh, kamu suka belajar soalnya ya? Iya, Suka. ya lumayan lah. Oh iya Kak, kebetulan kan aku baru bikin ebook. Ebook judulnya Cara Mendapatkan 100 Juta Pertama di Usia 8 Tahun judulnya. Oke. Nah, itu berarti berdasarkan kisah pribadi kamu, pengalaman pribadi kamu. Jadi aku ceritain semuanya. Hebat banget. Spill tipis-tipis, salah satu tipsnya apa sih buat teman-teman mungkin yang gimana sih biar bisa dapat 100 juta? Nah, itu kalau dari kamu ada gak? Kalau dari aku pribadi ya, menurut aku usaha terus aja, berani coba hal baru. Ya kan aku awalnya juga dari iseng-iseng, gara-gara nyoba hal baru, konten. Ternyata malah dapat duit dari konten itu. Terus kalau dari aku harus ada dorongan dari orang tuanya. Karena di umur 7 tahun aku didorong untuk ngebisnis. Oke. Sisanya klik link di bio aku aja. Tapi kalau ngonten ada susahnya nggak sih menurut Rio? Ya pastinya ada. Susahnya apa? Ada. Kalau misalnya ya, misalnya kalau konten, misalnya ya gimana cara, kan aku kan kontennya kan sosial eksperimen nih. Kadang ada orang yang nggak nolong, jadi harus ngulang berkali-kali kan. Terus kalau konten so far nggak terlalu susah. Lebih susah mana sama bisnis? Jelas bisnis. Sama sekolah? Sekolah sama lah susahnya, kayak konten ada fase susahnya, ada fase gampangnya. Tapi kalau konten jujur aku lebih kesusahan buat mikir ide bareng-barengnya, itu kan lumayan susah ya. Oh, kalau ide berarti kamu bareng diskusi sama tim kamu? Diskusi sama tim, sama papa, karena aku mau bukan mau bikin konten banyak gitu, tapi aku mau bikin konten yang nggak terlalu banyak tapi sekalinya itu viral. Jadi kita harus mikirin idenya tuh yang bagus. Oke. Pinter ya kamu ya. Kalau di sekolah paling suka pelajaran apa? Ada nggak? Pelajaran nomor 1 olahraga, nomor 2 Mandarin. Mandarin. Berarti Mandarin. Kalau misalnya pelajaran yang kayak berarti kamu suka pelajaran bahasa atau pelajaran yang kayak IPA gitu, kamu suka juga? Science ya, or mungkin mathematics. Kamu ada yang suka lagi nggak yang lain? Matematika sama science lumayan suka, cuma aku nggak pandai di sono. Masa sih? Tapi kamu ngerasa ada yang susah nggak? Ada nggak sih pelajaran sekolah yang aku nggak suka pelajaran ini? Gitu, ada nggak? Jujur, aku kurang suka matematika, susah itu. Iya, aku dulu nggak suka sih matematika. Susah ya? Ya, tapi sebenarnya kepintaran kan nggak harus bukan berarti pintar itu harus matematika atau pintar itu harus bahasa, tapi ada banyak banget bentuk kepintaran kan, ya. Nah, tapi nih yang Kak Chelsea bingung, kan kamu masih kecil banget, masih muda banget. Kalau misalnya konten kan harus kreatif. Gimana caranya sih supaya kamu bisa semangat terus sama konsisten terus kontennya? Kalau cara aku konsisten, yang pertama kita tuh harus suka dulu sama apa yang kita lakuin. Kalau misalnya kita suka jualan dan konten, ya pasti kita semangat banget tuh ngelakuinnya. Iya benar. Gitu. Kalau kedua dari aku langsung ingat tujuan aku jadi konten kreator dan pebisnis itu apa. Aku mau sukses sedini mungkin dan aku mau bikin orang tua aku bangga. Ya walaupun banyak rintangan dan pelan, ya nggak apa-apa, konsisten aja. Karena nggak ada sukses yang diraih secara instan. Bener, hebat loh Rio loh. Dari tadi aku tepuk tangan terus. Tapi kan kamu bisnis tadi
udah coba bisnis yang lain juga di usia kamu yang muda banget. Waktu bisnisnya gagal, kamu ada ngerasa sedih gak sih? Ya pastinya sedih dan bingung juga. Kok nggak kepikiran ya, kan harusnya kan bisa dihindari kalau kepikiran. Contohnya waktu di bisnis jualan susu, kok nggak kepikiran ya, kan susu itu gampang basi, harusnya dicari dulu solusinya. Gitu. Tapi kata mama papa itu, ya nggak apa-apa, dijadiin pelajaran aja, manusia pasti pernah gagal. Ya udah, aku juga nggak nyerah, aku coba terus cara baru gitu. Iya benar. Karena aku tahu kalau gagal itu bukan lawan dari sukses, tapi adalah bagian dari sukses. Wih, hebat. Tapi kalau misalnya Rio lagi sedih, misalnya nih kan nggak mungkin senang terus ya, pasti ada sedihnya, ada mungkin capeknya atau gimana. Biasa Rio ngapain? Salah satunya jalan-jalan ke mall, Jalan ke mall, me time, atau main sama dogi aku, yang itu aja. Cuman karena kan aku nggak boleh pegang gadget setiap hari. Oh, kamu nggak boleh pegang gadget? Cuma Sabtu Minggu. Oh, berarti kalau lagi hari-hari biasa kamu nggak main HP? Enggak. Oh, tapi itu emang dari kecil, dari kamu masih kecil banget udah kayak gitu atau gimana? Dari dulu ya. Oh, dari dulu. Alasannya papa mama nggak bolehin, kenapa? Karenanya nggak? Karena nanti fokus aku bisa kepecah. Dan nggak baik juga kalau kita misalnya main game terus, bisa aja nanti kita kena efek buruknya. Dan aku tahu efek buruknya itu kita bisa merasa sukses di dunia game padahal kita gagal di dunia nyata. Benar. Tapi kalau bikin konten, berarti yang ngerekamin siapa biasanya? Jadi itu ada tim aku, ada 3 orang. Oke. Kalau misalnya ngomongin ide nih, ngomongin konten kreator lain yang Rio suka, ada nggak sih konten kreator lain yang kamu suka nontonin? Ada. Siapa tuh? Yang pertama ada fighter ya, Bang Aziz Kalim. Oke. Sama aku suka juga nontonin Kak Timothy Ronald. Oke. Kamu suka, iya. Udah sih kayaknya. 2 itu yang kamu suka. Kamu suka sama mereka berdua kenapa? Kalau Bang Aziz Kalim memang aku emang dukung dia dan aku suka aja. Keren. Kak Timothy Ronald keren dan pintar banget sih. Dan pintar banget. Inspirasiin aku. Iya. Ini yang Kak Chelsea penasaran nih. Karena kan Kak Chelsea yakin banget pasti orang tuanya Rio kan berperan banget ya buat sekolahnya Rio, buat content creatingnya, buat bisnisnya, semuanya. Nah, sebenarnya apa sih ajaran orang tuanya Rio yang selalu value yang selalu diajarin ke Rio supaya bisa jadi sosok seperti Rio sekarang? Yang orang tua ajarin buat aku itu, aku harus jadi orang yang gak gampang nyerah, jujur dan berani. Dan orang tua selalu bilang ke aku, kalau aku mau sukses, aku tuh harus gak gampang nyerah dan kerja keras. Kerja keras ya berarti ya. Wih, hebat banget loh semuanya. Nah, tapi kan kalau jadi content creator, kadang suka ada yang komen-komen kan. Nah, kamu cara nanggepin komentar dari netizen tuh gimana sih? Ya kalau yang baik gitu ya, yang buat perbaikan ya aku ikutin, aku dengerin gitu dan buat aku jadi perbaikan. Tapi kalau yang hanya ngejek itu, aku anggap angin lewat aja. Karena kan kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Benar, setuju. Tapi kamu kalau baca yang komentar yang misalnya nggak enak atau nggak sopan, kamu sedih nggak sih sebenarnya? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Karena sebenarnya kan aku udah bikin mereka senang. Karena mereka senang dengan cara ngejek aku. Oh gitu ya. Cuek aja sih. Jadi cuek aja ya. Nggak ada sedih tapi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Oke. Ini menarik banget sih. Karena mungkin apa ya? Ini karena kan Kak Chelsea sebenarnya mulai di entertainment juga hampir seumur kamu. Itu aku 10 tahun. Karena dulu aku juga ngerasain tuh ada yang namanya dijudge, ada yang namanya komentar-komentar gak enak tuh Kak Chelsea juga ngerasain. Cuman yang menarik respon kita beda. Karena kalau kamu berarti bisa cuek, kalau aku dulu gak bisa cuek. Nah makanya itu perlu dicontoh sih sama teman-teman di luar sana mungkin yang kalau misalnya ada yang ngalamin bullying atau omongan yang gak enak, kunci nomor 1 dicuekin aja ya berarti ya. Oke. Nah, tapi ada gak sih hal yang kamu pelajarin mungkin di sekolah atau mungkin di bisnis atau apa yang kamu mikir tuh awalnya bakalan susah banget tapi ternyata bisa? Ya sebenarnya ya di konten dan di bisnis. Kalau sekolah ya kan dulu ya susah, cuma kan nanti diajarin sama guru. Itu aku pikirnya susah tapi akhirnya diajarin sama guru.
terus ada les juga diajarin mama papa. Tapi kalau di konten sama bisnis, aku kiranya susah banget itu. Oh ya? Pikir wah ini nggak mungkin bisa jalan sih, susah ini. Konten juga aku mikir, wah ini aku kayaknya bakal kecil terus followernya dan nggak bakal terkenal banget. Ternyata sekarang aku malah suka dan hobi dan udah lumayan sukses. Wih, hebat. Tapi mama papa bantu nggak sih dalam bisnis kamu? Pastinya mama papa bantu, karena kan aku masih umur segini, aku masih belum bisa juga finance-nya, megang finance-nya gitu, belum bisa. Masih banyak lah yang aku harus masih belajar. Masih belajar ya. Tapi kalau misalnya papa mama bantu, berarti mereka bantu ini apanya selain finance-nya? Selain finance. Selain finance. Gimana cara nge-handle karyawan, gimana juga buat bisnis kita jadi rame. Kan mama papa kan juga bisnis juga sebelumnya ada bisnis juga dan F&B juga kayak aku. Dan banyak sih yang mama papa ajarin, dan cara handle konsumen komplain gitu, dan cara improvisasi. Oke. Berarti kalau misalnya bisnis kan ada meeting nih. Kalau meeting biasa kamu gimana jadwalnya? Aku tuh punya schedule dan aku tuh harus taat waktu. Oke. Jadi schedule-nya tuh kamu yang bikin sendiri atau dibikinin sama papa? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Nah, bikin berarti jam segini sampai segini ngapain gitu-gitu ya? Tapi kalau di hari Sabtu Minggu beda lagi. Oke. Sabtu aku jam 9 pagi itu les. Habis itu kurang lebih ngonten terus, atau enggak main-main hari Sabtu. Hari Minggu aku rest. Oke. Kalau rest biasa kamu ngapain? Kadang main game. Habis itu tidur gitu. Oke. Kalau meeting biasa kamu bahas apa? Ya buat misalnya ada komplain customer kita bahas. Oh ya? Kalau sama tim konten kira-kira apa lagi nih konten yang mau dibuat. Kalau di bisnis ya kita kayak bahas improvisasinya mau gimana. Oke. Kalau teman-teman sekolah kamu nih, pada ngomong apa sih ngelihat kamu ngonten sama punya bisnis? Ada yang ngejudge. Oh ya? Ada juga yang support, keren bang. Oh, kalau yang ngejudge kenapa? Ngatain kayak elah fake pasti palingan, konten you jelek. Oh iya, ada yang gitu. Masa iya anak sebodoh ini bisa sebodoh ini bisa masuk TV? Oh iya, ada yang kayak gitu komentarnya. Tapi ada yang support juga ya. Banyak yang support, pastinya banyak yang bangga sama Ryu ya. Sebenarnya ini menarik banget ya. Mungkin Kak Chelsea mau sharing sedikit, karena background Kak Chelsea tuh dulu waktu kuliah, kakak ambilnya psikologi sama neuroscience. Jadi kakak belajar soal pertumbuhan anak, terus udah kayak gitu soal cara belajar tuh kayak gimana. Dan ini menarik banget karena Kak Chelsea selalu bilang di umur 0 sampai 8 tahun tuh critical period. Jadi masa-masa dimana belajar tuh paling cepat. Dan ini menarik banget karena Ryu belajar banyak banget hal nih. Mulai dari tadi sekolah, terus banyak lesnya juga, terus udah kayak gitu bisnis juga, content creating juga. Berarti interestnya banyak banget nih. Nah, yang Kak Chelsea penasaran, kamu itu emang anaknya seneng tantangan? Atau kamu tuh suka explore, atau kenapa nih yang bikin kamu akhirnya coba ini itu? Sebenarnya ya aku bisa cepet belajar itu gara-gara aku tuh suka banget coba-coba hal baru, dan kalau aku lihat video orang dan ini menarik nih coba gitu. Jadi aku emang suka eksplorisasi. Oh, suka eksplorisasi, suka eksplor sana sini ya berarti ya. Nah, dan kalau tantangan ya aku justru kalau ada tantangan tuh lebih semangat lagi, karena aku jadi tertantang buat ngebuktiin kalau aku bisa. Oh iya? Kamu nggak takut gagal? Ya buat apa takut gagal ya, karena kan pasti juga gagal, cuma dijadiin pelajaran aja. Jadiin pelajaran aja ya, nggak usah terlalu ditakut-takutin ya berarti ya. Wih, keren banget. Nih kalau misalnya, nih Kak Chelsea mau nanya nih, 3 bisnis yang kamu mau coba apa aja sih? 3 bisnis yang aku mau coba itu ada teknologi. Teknologi? Apanya nih? Dalam bidang apa nih? Dalam bidang teknologi mesin-mesin gitu. Jadi aku bisa bikin mesin-mesin kalau mesin aku dijamu rusak misalnya. Dan mungkin kalau aku benar-benar bisa pandai teknologi, aku mau bikin robot, jadi aku nggak perlu gaji karyawan terus. Oke, itu yang pertama. Berarti teknologi dalam artian kamu belajar codingnya juga, semuanya belajar berarti ya. Oke. Yang kedua aku mau pertanian. Pertanian. Karena nanti misalnya rempah-rempahnya itu bisa aku pakai ke jamu aku. Nah bisa juga nanti rempah-rempahnya aku ekspor ke luar negeri, karena kan Indonesia kan terkenal dengan rempah-rempahnya yang kaya. Kalau aku ekspor ke luar negeri aku bisa kaya. Wih, pintar. Terus yang ketiga apa? Ketiga ya itu
yang berhubungan dengan edukasi. Dan aku juga udah mulai bikin ibu. Oke. Berarti 3 itu yang kamu mau coba ya. Kalau misalnya ngomongin games, kamu suka main game apa? 3 game yang kamu suka? Mungkin Forza Horizon 5, Pokemon Master sama Mobile Legends. Kalau misalnya nih, Ryu kan pasti yang nonton sekarang ada banyak mungkin teman-teman yang ada yang seumur Kak Chelsea, ada juga yang mungkin seumur Ryu. Nah, kalau dari kamu sendiri ada nggak sih pesan-pesan yang mau kamu sampein ke teman-teman yang lagi nonton? Gimana caranya supaya bisa punya ide dan juga bisa terus semangat? Aku mau bilang, ayo jangan takut bermimpi dan juga coba hal baru. Kita tuh harus berani dan gak gampang nyerah. Siapa tahu 10 tahun lagi kita semua bisa jadi orang hebat dan bisa beri perubahan buat Indonesia. Ya amin. Terima kasih banyak Ri udah mampir ke podcastnya Kak Chelsea. Jangan bosen-bosen ya. Kalau misalnya nanti ada bisnis baru lagi, jangan lupa buat kabarin Kak Chelsea ya. Nanti Kak Chelsea mau coba soalnya. Oke. Terima kasih banyak Ryu. Thank you so much udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe dan juga komen di bawah. Kirang lebih mau podcast sama siapa lagi. I'll see you guys next time.